Update Tribun News bersama saya Firdananda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara diduga hilang kendali sebuah sepeda motor terjungkal ke dalam jurang di Jembatan Hidokawak, Dusun Hurabegor, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika pada Rabu 15 Juni. Menurut Saverius Nonglehan, 23 tahun, warga Dusun Hurabegor, mengatakan motor tersebut melaju dari arah kota Maumere namun tiba-tiba masuk ke dalam jurang kurang lebih 5 meter. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores. Ada Arnold Willianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arnold. Baik, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Polres Nusa Tenggara Timur. Memang benar kemarin sekitar pukul 12 memang terjadi kecelakaan tunggal di daerah Dusun Hurabegor, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, di mana sebuah sepeda motor dari arah Maumere menuju arah Kabupaten Flores Timur, namun motor tersebut diduga hilang kendali dan terjungkal ke dalam jurang kurang lebih 5 meter, di mana kedua korban ini pasca kejadian mereka langsung dievakuasi ke Puskesmas Watebaing. Dan dari informasi yang kami himpun dari saksi mata di lokasi kejadian, memang pada saat itu memang daerah tersebut usai diguyur hujan lebat dan memang kondisi jalan di daerah situ memang licin, sehingga mengakibatkan sebuah sepeda motor yang diduga hilang kendali terjungkal ke dalam jurang tersebut. Dan dari informasi yang kami himpun dari petugas kesehatan di Puskesmas Watebaing, keduanya memang sempat dirawat di puskesmas tersebut karena mengalami luka-luka dan patah tulang di lengan kiri dan kanan. Namun selang beberapa jam kemudian kedua keluarga korban datang ke puskesmas untuk membawa kembali kedua korban ini untuk dirawat atau diurut di rumah mereka masing-masing. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Arnold dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara atau keterangan dari seorang saksi mata. Berikut liputannya untuk Anda. Motor ini dari mana nih, Kak? Dari Maumere. Tiba-tiba dia masuk jurang. Dari arah Maumere ya? Iya, ada Maumere mau ke Larantuka, kita tahu lagi. Oh ya. Ini hilang kendali atau apa nih? Hilang kendali mungkin. Diduga hilang kendali ya? Iya, diduga hilang kendali. Saat ini pengemudi dengan yang dimuncul di mana sekarang? Di rumah sakit. Rumah sakit. Ya, Ada berapa orang? Dua orang. Dua orang. Penangkapan pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Hadir Baraja Hasan Baraja berdampak meluas. Ratusan santri pondok pesantren Khilafatul Muslimin harus pulang kampung. Diketahui pasca penangkapan Abdul Hadir Hasan Baraja pada Selasa 7 Juni lalu, pihak kepolisian bersama TNI dan Forkopimda Kota Bandar Lampung langsung menutup kantor pusat Khilafatul Muslimin yang terletak di Jalan WR Supratman, Teluk Betung, Bumi Waras, Bandar Lampung pada 11 Juni. Selain kantor pusat, pihak kepolisian juga membubarkan pondok pesantren Khilafatul Muslimin yang terletak di Kampung Citiis, Batu Putuk, Bandar Lampung yang membuat ratusan santri harus pulang kampung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Kiki Adi Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kiki. Baik, terima kasih rekan Firda. Jadi setelah penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin, rupanya itu berdampak juga kepada para santri yang ada di pondok pesantren, khususnya untuk santri yang ada di pondok pesantren Khilafatul Muslimin. Jadi memang benar kemarin sempat kami menyambangi pondok pesantren yang ada di Kampung Citiis, Batu Putuk, Kota Bandar Lampung.
Pondok Pesantren Khilafatul Muslimin di situ sudah tidak lagi ada aktivitas sebagaimana biasanya seperti aktivitas belajar mengajar di dalam kelas ataupun yang lainnya. Bahkan kami saat di sana melihat pondok pesantren tersebut sudah kosong begitu dan juga hanya ada beberapa santri yang tersisa. Dan kami sempat bertanya, berdialog dengan santri tersebut. Mereka mengatakan mereka sedang menunggu giliran untuk pulang kampung karena memang beberapa dari santri masih ada di situ untuk menumpang sementara waktu sebelum mereka pulang kembali ke kampung halaman. Nah, kemudian selain pondok pesantren juga tadi disebutkan ada kantor pusat yang juga dibekukan atau ditutup langsung oleh Forkopimda, berikut juga dengan TNI Polri menutup kantor pusat Khilafatul Muslimin. Jadi saat ini baik itu kantor pusat, kemudian juga pondok pesantren dan juga lembaga-lembaga pendidikan yang lain yang memang milik daripada Khilafatul Muslimin di Kota Bandar Lampung khususnya sudah dibubarkan. Begitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Tribuners, jurnalis dari Tribun Lampung, Gigi Pratama atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kasus pencurian di Kota Maumere, Kabupaten Sika terjadi setelah tas berisi barang berharga milik Mariam Bulusari, 69 tahun dicuri tukang ojek. Korban Mariam Bulusari merupakan warga desa Jopo, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende. Insiden itu membuat Maria menelan kerugian sebesar Rp7.200.000. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Nofri Fuka yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nofri. Baik, terima kasih rekan Firda. Dapat kami laporkan bahwa terjadi kasus penjamretan yang melibatkan seorang ibu berusia 60 tahun, Elizabeth namanya, dan kejadiannya tersebut berlangsung terjadi di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alo, Kabupaten Sika, tepatnya di terminal. Adapun pelakunya untuk saat ini memang belum diketahui identitasnya dikarenakan pelaku tersebut saat melakukan aksi penjamretan tersebut langsung melarikan diri. Adapun diketahui menurut penyampaian dari beberapa warga sekitar yang sempat kita wawancarai bahwa pelaku tersebut juga adalah seorang tukang ojek yang berposisi sekitar wilayah Kota Maumere, dan akibat dari kejadian tersebut beberapa barang berharga berupa uang dan juga sarung adat sekitar 11 sarung dibawa oleh pelaku yang tak dikenal itu. Adapun kasus ini juga awalnya memang sempat untuk korban memang enggan untuk melaporkannya kepada pihak berwajib, namun akhirnya juga kejadian ini dilaporkan dan saat ini juga sudah ditangani oleh pihak berwajib, dalam hal ini pihak Polres Sika, dan adapun surat terkait dengan penanganan kasus ini sudah dikeluarkan. Dan untuk perkembangan sejauh ini memang masih dilakukan penyelidikan terkait dengan kejadian tersebut. Adapun dari wawancara kita dengan salah satu orang yang berprofesi sebagai tukang ojek, Bapak Siprianus Laru namanya, ia menyampaikan bahwa memang kejadian ini menurut kesaksiannya adalah seorang tukang ojek yang ia ketahui memakai helm dan juga berkostum hitam, namun identitasnya belum diketahui secara jelas. Dan juga selain itu memang kejadian ini juga sudah bukan yang pertama kali terjadi di wilayah Kabupaten Sika, namun dalam beberapa bulan terakhir sudah beberapa kejadian terjadi baik di wilayah Kota Maumere ini. Dan kejadian ini untuk kesekian kalinya, dan adapun ibu yang menjadi korban tersebut berasal dari wilayah Kabupaten Ende, namun saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Sika. Dan untuk perkembangan kasus ini memang masih dalam penanganan pihak Polres Sika, dan perkembangan sejauh ini kita akan menunggu dari pihak terkait, terutama mereka yang memiliki wewenang dalam menangani kasus penjamretan atau pencurian yang melibatkan seorang ibu berusia 60 tahun. Demikian dapat saya laporkan.
Baik, terima kasih rekan Nofri dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Siprianus Laru, seorang tukang ojek. Berikut liputannya untuk Anda. Kira-kira apa tanggapan Opa dengan aksi oknum tukang ojek tadi? Kalau secara pribadi, Opa sangat menyesal atas perbuatan tingkah laku seorang ojek yang menyamar ojek. Dia tidak menggunakan helm, berarti dia tidak ojek itu. Dia memanfaatkan mama tua yang umurnya 69 tahun dari Joku. Itu perbuatan yang kurang bagus. Jadi tolong Bapak aparat polisi segera menangkap oknum dan menjebloskan dia di penjara dan hukuman yang setimpal. Terima kasih. Dan Opa, kira-kira himbauan Opa ke penumpang untuk melihat atau naik ojek bagaimana kira-kira? Ya, Tanggapan. himbauan kami ojek yang tertua, tolong mawas diri itu pertama. Yang kedua, pilihlah ojek yang dikenal. Jadi kita jangan melihat gantengnya, jangan. Jadi kebanyakan ojek menggunakan hal-hal yang tidak bagus. Ada yang tanda kutip tangannya kurang bagus. Jadi setiap penumpang harus bisa memilih ojek yang terbaik untuk dia menuju rumah. Dan selalu hati-hati, waspada itu penting. Hati-hati, waspadalah dengan barang-barang yang dibawa. Terima kasih. Nah, sahabat Tribuners, itulah tanggapan Opa Siprianus yang adalah tukang ojek yang sudah sekian tahun. Sofi Bahtiar, 26 tahun, asal Desa Panggung, Kecamatan Kabupaten Sampang, tak berkutik saat berada di kantor Polsek Sampang Madura pada Rabu 15 Juni. Pria yang keseharian bekerja sebagai kepala toko Indomaret di Jalan Raja Wali, Sampang tersebut diringkus lantaran nekat menggelapkan uang. Parahnya, uang yang digelapkan merupakan uang sales yang seharusnya disetorkan ke rekening toko. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Madura, ada Hanggara Pratama yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Firda. Dapat kami melaporkan bahwa tersangka bernama Sofi Bahtiar menjadi kepala toko Indomaret di Jalan Raja Wali, Kecamatan Kabupaten Sampang Madura. Uang yang digelapkan merupakan uang sales yang seharusnya disetorkan ke rekening toko, namun oleh tersangka uang itu tidak disetorkan sepenuhnya, melainkan digunakan untuk bermain judi online senilai 72,9 juta rupiah. Uang itu sepenuhnya digunakan judi online hanya kurun waktu 2 hari dari tanggal 5 sampai 6 Juni 2022 kemarin. Berdasarkan keterangan Kapolsek Sampang, AKP Tomo, jika tersangka ini memang sedang kecanduan bermain judi online. Karena sebelumnya tersangka ini memenangkan judi online senilai 39 juta, sehingga saat tidak memiliki modal untuk bermain, tersangka ini nekat menggelapkan uang perusahaan dengan harapan kembali menang seperti sebelumnya. Akibat dari perbuatannya, tersangka ini disangkakan pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Hanggara dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari tersangka Sofi Bahtiar. Berikut liputannya untuk Anda. Sebelumnya itu memang sempat menang senilai 39 juta, tapi uangnya ya dipakai lagi untuk bermain. Siapa tahu dapat lebih banyak lagi. Tapi setelah itu ya habis dan nambah ya. Uang itu udah dapat dari mana? Ngambil di Indomaret itu? Indomaret. Karena sudah tidak punya modal lagi ya pakai uang Indomaret. Jabatannya apa, Mas? Kepala toko. Kepala toko. Ya. Mas, kok kamu terpicu untuk main judi online, kenapa, Mas? Ya karena sebelumnya itu saya Pernah menang ya? Pernah menang. Nah, lumayan banyak menurut saya, jadi saya terpacu untuk main lagi. Main lagi dengan menggunakan ini ya? Ya.
Terjadi kecelakaan di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Simpang Pematang yang mengakibatkan satu pengendara motor meninggal dunia. Menurut warga sekitar Sarwedi, pengendara motor yang meninggal tersebut merupakan seorang siswa, sedangkan satu teman lainnya mengalami luka berat. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Rangga Yusuf yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rangga. Baik rekan Firda dan Tribuners, bisa saya sampaikan, jadi kecelakaan yang melibatkan satu siswa asal Mesuji tewas itu berada di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Jadi waktu itu berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Mesuji, siswa ini hendak mengambil barang yang tertinggal di kediamannya. Jadi sudah sampai ke sekolah, namun dia kembali lagi ke rumahnya untuk mengambil barang dengan dikawani dengan temannya. Namun si korban itu tak melihat adanya truk di depannya. Jadi secara otomatis dalam kecepatan yang tinggi sekitar 70-80 km per jam, pengendara menabrak bagian bak truk sebelah kanan hingga mengalami kecelakaan yang cukup parah dan mengakibatkan satu siswa yang mengendarai sepeda motor tewas di tempat. Sedangkan yang kawannya yang dibonceng itu mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Begitu rekan Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Rangga Yusuf dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Dua kelompok mahasiswa di Universitas Patimura terlibat bentrokan pada Kamis 16 Juni siang. Bentrokan tersebut melibatkan mahasiswa Teknik Unpati dan mahasiswa Penjas FKIP. Kedua kelompok mahasiswa tersebut saling melempar batu satu sama lain. Bentrok kecil sempat terjadi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, namun sempat terhenti pada pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon, ada Dedi Aziz yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dedi. Ya, terima kasih rekan Firda dan Tribuners. Memang dapat kami laporkan bahwa hari ini telah kembali terjadi bentrokan antar mahasiswa Teknik Unpati dengan mahasiswa Penjas Universitas Patimura begitu. Dan bentrok hari ini bukan baru terjadi hari ini saja. Kemarin juga sudah sempat terjadi bentrokan antar mahasiswa yang sampai saat ini pun belum diketahui apa pemicunya begitu. Nah, di kemarin itu kedua kelompok mahasiswa ini melakukan bentrok itu pada pukul 9 pagi begitu hingga pukul 11 pagi waktu Indonesia Timur. Dan kemarin kedua kubu mahasiswa yang sudah melakukan bentrok ini sudah dipertemukan langsung atau dimediasi langsung oleh Wakil Rektor 3 Universitas Patimura, Bapak Yusuf Madubun, dan kemudian sudah didamaikan begitu. Namun hari ini karena ada kesalahpahaman sedikit, kemudian tiba-tiba terjadi lagi bentrok pada pukul 10 pagi tadi yang sudah dijelaskan. Bentrokan terjadi hingga pukul 14.00 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur, di mana kepolisian sendiri kewalahan dalam menghalau kedua kelompok mahasiswa ini. Pasalnya mereka melempar batu begitu dan beberapa gedung yang terletak di Universitas Patimura juga terkena imbas dari bentrokan tersebut. Akibatnya dalam beberapa hari ke depan aktivitas perkuliahan di Universitas Patimura harus dihentikan. Begitu rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan Dedi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Yusuf Madubun, Wakil Rektor 3 Unpati. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih atas kesepahaman kita sehingga kita bisa mengakhiri kejadian antara mahasiswa Penjas sendiri dengan teman-teman yang ada di Fakultas Teknik. Nah, saya juga prihatin atas adanya korban yang kena lemparan dan lain-lain. Saya kira nanti lewat adegan teman-teman yang sedang dirawat itu bisa diperhatikan. Mungkin dari sisi pembiayaan kesehatannya bisa ditangani. Kemudian yang berikutnya, saya sangat mengharapkan bahwa sebenarnya kejadian hari ini merupakan rentetan dari kemarin.
Dan setahu saya kemarin itu saya sudah menyelesaikan peristiwa yang terjadi pada sekitar pagi hari itu. Ya, para dosen dan mahasiswa dari kedua belah pihak itu sudah kumpul di ruangan saya dan saya sudah memfasilitasi dan menyelesaikannya. Kemudian di antara mereka semua, baik dosen, mahasiswa, di antara kedua fakultas, dalam hal ini oknum-oknum, itu sudah saling berpegangan tangan, saling berpelukan dan saling maaf-maafkan. Tapi kemudian kita tidak tahu bahwa apa yang memicu sehingga hari ini kejadian ini terulang. Nah, saya mengharapkan kedewasaan dari kita semua bahwa kita ini satu keluarga besar Universitas Patimura. Nah, karena itu saya mengharapkan cukuplah. Kantor Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kalsel yang berlokasi di Jalan Pangeran Hidayatullah, Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, disatroni oleh pencuri. Nampak sejumlah ruangan dibobol dengan cara dirusak pada bagian pintu dan juga jendela. Sejumlah peralatan dan berkas yang sebelumnya tersusun rapi pun terpantau berantakan. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Muhammad Rahmadi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmadi. Baik Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan. Kemarin telah dilakukan olah TKP di gedung PWI Provinsi Kalimantan Selatan pasca diketahuinya terjadi pencurian di kantor wartawan ini, di mana menurut keterangan dari petugas penjaga malam, kemungkinan pencuri ini beraksi di malam hari antara pukul 7 sampai pukul 9 malam. Karena petugas jaga malam itu sendiri datang pada pukul 10 malam. Nah, kemudian pada pagi harinya itu polisi langsung datang ke kantor PWI Kalimantan Selatan untuk mengetahui dan memastikan laporan yang terjadi. Nah, hingga kemarin siang itu polisi melakukan olah TKP di kantor PWI Kalsel. Satu di antaranya yaitu mencari bukti-bukti keberadaan pencuri itu sendiri dengan mendeteksi sidik jari para pelaku. Nah, kemarin juga sudah kami tanyakan kepada pihak kepolisian bagaimana modus serta motif pencuri itu sendiri dalam membobol kantor PWI ini. Nah, modusnya sendiri yaitu dengan cara merusak sejumlah pintu pada ruangan yang ada di kantor PWI. Nah, sementara motif dari pencurian ini masih dalam tahap penyelidikan. Nah, sampai hari ini pun pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mencari dan mendapatkan identitas para pelaku pencuri ini. Nah, sedangkan dari data PWI Kalsel sendiri ada beberapa barang yang hilang, yaitu satu unit CPU yang berada di ruang sekretariat PWI Kalsel, kemudian juga sejumlah sertifikat tanah dan bukti pengambilan sertifikat tanah, kemudian juga satu set perangkat mixer audio yang biasanya digunakan oleh anggota PWI Kalsel saat melakukan secara begitu, rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Rahmadi dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri wisuda anak keduanya, Camelia Leticia Zahra di SMN 3 Bandung, Jalan Belitung, Kota Bandung pada Kamis 16 Juni hari ini. Dalam momen tersebut, Gubernur yang kerap disapa Kang Emil ini mengaku sudah tidak sedih lagi atas kepergian anak sulungnya almarhum Emeril Han Mumtaz. Emil mengaku sudah membuat puisi yang akan dituliskan di makam Eril. Puisi tersebut merupakan gambaran Eril semasa hidupnya.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Nasmi Abdurrahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nasmi. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Pada pagi tadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali bekerja setelah cuti untuk melakukan pemakaman anak sulungnya Emeril Khan Mumtaz. Pada hari pertama kerja ini, Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Emil ini menghadiri acara wisuda anak keduanya, Camelia Letia Azahra, di SMAN 3 Bandung. Emil terlihat datang bersama istrinya Atalia Praratia, dan dalam momen tersebut Emil juga diberikan kesempatan untuk berpidato. Dalam pidatonya Emil sempat bernostalgia tentang masa SMA-nya di SMA 3, serta sempat juga menceritakan kenangan anak sulungnya yang juga bersekolah di SMA yang sama. Dalam kesempatan itu Emil bercerita bahwa saat Eril SMA, ia masih menjabat sebagai wali kota. Kemudian ia sempat memberikan pilihan kepada almarhum Eril saat itu untuk berangkat ke sekolah menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Dan mengingat jarak dari rumah dinas saat itu dengan SMA atau tempat sekolah almarhum Eril tidak terlalu jauh. Nah, saat itu Eril memilih untuk menggunakan sepeda yang menurut Emil bahwa di usia Eril yang saat ini udah mulai sedikit jarang gitu anak SMA berangkat menggunakan sepeda. Kemudian Emil juga menceritakan bagaimana Eril bersahabat dengan satpam yang biasa dipanggil Mas Bro. Kemudian Emil juga menceritakan pada saat ia dan keluarganya berangkat umroh, mereka menyempatkan ke Spanyol dan belanja sepatu di kota Sevilla. Di sana Emil mempersilahkan Eril untuk membeli satu pasang sepatu begitu. Dan Emil saat itu sempat heran karena Eril memilih sepatu yang model untuk bapak-bapak. Belakangan baru diketahui bahwa sepatu tersebut diberikan untuk satpamnya bernama Mas Bro itu yang telah menjaga dan membersihkan sepeda almarhum Eril saat ia sekolah di SMA 3 Bandung. Selain menghadiri acara wisuda, agenda gubernur di hari pertama kerja juga diisi dengan melantik PNS fungsional di Gedung Sate dan akan dilanjutkan dengan pengajian pada sore ini di Gedung Pakuan. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Nazmi dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Artis Nikita Mirzani dipenuhi panggilan tim penyidik Polresta Serangkota pada Rabu 15 Juni. Setelah ramai pemberitaan mengenai upaya penjemputan paksa yang dilakukan oleh tim penyidik Polresta Serangkota pada Kamis 16 Juni pagi, Nikita Mirzani akhirnya datang ke Polresta Serangkota untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tajudin. Baik, rekan Firda dan Tribuners, perlu diketahui bahwa Nikita Mirzani akhirnya memenuhi panggilan dari Polresta Serangkota, di mana Nikita Mirzani telah mendatangi Polresta Serangkota pada Rabu 15 Juni tahun 2022 kemarin, di mana sebelumnya Nikita Mirzani telah dilakukan upaya paksa untuk penjemputan oleh tim penyidik Satreskrim Polresta Serangkota pada Rabu dini hari. Kemudian pada sekitar pukul 15.00 atau jam 3 sore, Nikita Mirzani bersama kuasa hukumnya mendatangi Polresta Serangkota untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik. Di mana Kabid Humas Polda Banten sendiri, Sinto Silotonga, mengatakan bahwa penjemputan pada pagi hari dini hari yang dilakukan oleh tim penyidik Polresta Serangkota terhadap saksi Nikita Mirzani, bahwa hal itu dilakukan sebagai bentuk upaya dari tim penyidik untuk meminta keterangan dari dalam hal ini terlapor Nikita Mirzani dari salah satu pelapor atas nama Dito Mahendra, di mana Nikita Mirzani telah dilaporkan oleh saudara Dito Mahendra atas kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang UU ITE
di mana Nikita Mirjani dilaporkan berkaitan dengan isi dari kontennya di Instastory milik Nikita Willy. Dan pada Rabu kemarin Nikita Mirjani telah datang langsung ke Polresta Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan dari tim penyidik Polresta Serang Kota. Dan berdasarkan informasi yang diterima bahwa hampir kurang lebih 4 jam Nikita Mirjani diperiksa oleh tim penyidik dan ada sekitar 30 pertanyaan yang ditanyakan oleh tim penyidik kepada Nikita Mirjani. Dan hal itu semua sudah dijawab oleh pihak Nikita Mirjani atas dugaan Undang-Undang ITE tersebut. Dan pada sore kemarin juga Nikita Mirjani menyampaikan bahwa tujuan dirinya ke Polresta Serang Kota yaitu ingin mengetahui juga apa maksud dari tim penyidik datang ke rumahnya pada pagi-pagi sekitar jam 3 subuh. Dan ketika diberi penjelasan oleh tim penyidik bahwa Nikita mengetahui bahwa tujuannya dilakukan pemeriksaan yaitu terkait dengan laporannya atas laporan dari Dito Mahendra tersebut berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Tajudin dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kombes Pol Sinto Silitonga, Kabid Humas Polda Banten, dan juga kemudian Nikita Mirjani dan kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Berikut liputannya untuk Anda. Sudah saya sampaikan bahwa Kapolres Serang Kota Bang Hadir dengan kami. Rekan-rekan media, bahwa malam ini kami memandang perlu untuk menyampaikan informasi publik tentang hal yang berkaitan dalam pendidikan terkait dengan ibu kita. Dan dalam konteks ini kami sangat appreciate, berterima kasih kepada Ibu Nikita dalam konteks kooperatif Ibu Nikita untuk datang ke Polresta Serang Kota. Sekali lagi kami sangat berterima kasih, appreciate dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Nikita dalam konteks beliau datang dan memberikan keterangan kepada penyidik dari sore tadi sekitar pukul 15.00 sampai dengan baru selesai malam ini. Dan kami sampaikan tegaskan bahwa pemeriksaan Ibu Nikita sebagai saksi dan beliau juga sudah diinformasikan secara rinci tentang perkara yang memang dilaporkan terhadap Ibu Nikita. Konteksnya penyidik datang tadi pagi untuk membangun komunikasi karena 2 kali panggilan kita menanyakan respons dari Ibu Nikita. Dan teman-teman media, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih untuk Polres Banten, Serang Banten Kota karena sudah menerima dan melayani saya dengan baik hari ini. Saya sebagai warga negara Indonesia juga saya pengen tahu apa sih laporan yang disangkakan ke saya sampai akhirnya terjadi seperti ini dari pelapor ya, namanya pelapor Dito Mahendra. Dan akhirnya saya pelapornya Dito Mahendra dan akhirnya saya tahu. Saya cuma mau bilang terima kasih aja untuk Polres Banten karena ternyata saya di sini diperlakukan sangat baik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya Bapak Humas Polda Banten, Bapak Wakapolres yang luar biasa pada malam hari ini dari sore mencoba untuk memahami persoalan terjadi kesalahpahaman yang tadi pagi itu murni kesalahpahaman, tidak ada permasalahan apa-apa, sehingga tadi kita memenuhi panggilan daripada penyidik untuk Nikita diperiksa. Tadi udah alhamdulillah dengan luar biasa sekali Bapak penyidik memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan apa sih sebenarnya yang ada di postingan-postingan itu. Sudah kita jelaskan dan ada sekitar 30 pertanyaan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada penyidik, kepada Bapak Humas Polda Banten, juga Bapak Wakapolres dan Kapolres
Serang Kota. Jadi pada intinya kedatangan ini adalah sesuai dengan kewajiban sebagai orang yang dipanggil. Wajib siapapun yang dipanggil oleh aparat penegak hukum, kepolisian wajib hadir sesuai dengan panggilan yang dilakukan. Dan ini yang telah dilakukan oleh Nikita Mirzani, hadir sesuai dengan panggilan yang dilakukan tadi pagi. Saya pikir itu. Terima kasih. Tak jauh dari rumah Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, warga Menteng Taang Baharudin, 69 tahun, hidup dalam belenggu kemiskinan. Kehidupannya pas-pasan di balik megahnya kawasan Menteng yang elit. Di masa senjanya ia merasakan susahnya memperoleh air dan juga makanan. Rumah Taang Baharudin berada di RT 1 RW 9 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Satrio Sarwoterginas yang akan melaporkannya. Silakan rekan Satrio. Ya, baik rekan Firda. Jadi memang seperti yang diberitakan sebelumnya, warga Menteng ya bernama Taang ini hidup ya serba pas-pasan dan hidup di masa senjanya memang sulit memperoleh air dan kebutuhan pangannya begitu. Dan sungguh ironis memang bahwa Taang ini hidup ya tak jauh dari permukiman atau perumahan elit Menteng yang notabene di mana para pejabat maupun duta-duta besar tinggal seperti itu. Dan Tribun Jakarta sempat menengok ya ke kediaman Taang dan berbicara kepada Taang terkait dengan kondisi hidupnya begitu. Jadi memang di dalam rumah itu Taang hidup bersama dengan dua adiknya dan satu keponakannya. Tetapi memang dua adiknya ini juga sudah memasuki usia senja dan sudah tidak produktif lagi. Dan Taang dan kedua adiknya, Muslim dan Jamaluddin namanya, itu sudah ditinggal istri. Dan Taang juga tidak memiliki istri, sehingga tidak ada yang mengurusinya gitu. Dan anak-anaknya juga tidak ada yang menengok ke rumah tersebut gitu. Dan memang selain hidup yang susah ya, dia juga memiliki rumah yang memprihatinkan dan sangat tidak layak huni begitu. Rumahnya itu sudah bisa dibilang reot yang nyaris ambruk gitu. Plafonnya sudah bolong-bolong, dindingnya sudah fondasi dindingnya sudah miring dan nyaris menimpa, bisa saja jatuh dan menimpa tubuh mereka yang sudah retak begitu. Dan setelah Tribun Jakarta memberitakan terkait dengan kondisi hidupnya dan juga terkait dengan kondisi rumahnya, tidak sampai 24 jam Kementerian Sosial Republik Indonesia langsung respon dan langsung membawa Jamaluddin dan membawa Muslim dan Taang ke rumah sakit karena memang kedua ini memiliki menderita penyakit begitu. Dan setelah itu kebesokannya hari ini pada hari Kamis tim dari Kemensos juga telah melakukan meninjau ulang dan melihat atau mewawancari Taang dan mendokumentasikan situasi rumahnya. Dan memang dari tim Kemensos sendiri bahwa Taang ini juga tidak mendapatkan bantuan. Memang setelah COVID itu tidak mendapatkan bantuan sembako dan juga bantuan uang tunai untuk mereka hidup gitu. Dan kedepannya tim dari Kemensos ini akan menindaklanjuti dan mudah-mudahan Taang dan keluarganya tiga lansia ini bisa mendapatkan bantuan ya secara berkelanjutan begitu. Tetapi terlebih dari itu Taang juga berharap kepada Kemensos agar setidaknya rumah ya yang
sudah layak huni itu direnovasi atau dibedah seluruhnya sehingga bisa layak untuk mereka hidup di akhir tuanya. Akan menindaklanjuti keluhan permintaan dari Taang, dan kelanjutannya masih dalam pendataan seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Satrio dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Taang Bahrudin, warga Menteng, Jakarta Pusat. Berikut liputannya untuk Anda. Mau jaga, jangan jalan ini malam sendiri juga saya nggak takut berani. Tapi fitnahan itu yang orang-orang ini nggak senang sama saya. Kan ada orang-orang di sini kan berbeda-beda suku. Nah, kalau suku ini ada yang nggak senang bisa dicerita kemana-mana. Saya kan yang kena. Baik, Pak Taang, kalau hidup di Jakarta tuh susah nggak sih untuk sehari-hari gitu? Untuk kehidupan sehari-hari gitu, berat nggak Pak? Menjalankan berat, menjalankan berat. Kalau mau makan dari mana? Berarti sehari-hari Pak Taang makan gimana tuh Pak? Saya serabutan kerjanya. Nggak, makannya apa gitu makannya? Makannya nasi aja, beras. Itu ada suka itu ya, jatah apa namanya? Nasi. Kalau saya piket atau saya saya suka kasih. Bapak kepada pemerintah apa agar kedepannya lebih baik lagi gitu Pak? Saya minta tuh kesehatan aja deh, nggak mau minta muluk-muluk pengen mewah gini, nggak usah dulu, yang penting kesehatan saya. Terus tuh ya bantuan gimana keadaan tempat saya nih, rumah udah hancur, air nggak ada. Itulah keluhan saya dari pemerintah, mana ada membantu, nggak ada siapa yang membantu. Rakyat, pemerintah berganti-ganti, orang itu juga berganti-ganti. Selama ini nggak ada tuh Pak bantuan? Nah, itu Pak, ada sembako doang nih bantu, ada sembako kan seluruhnya ya ada, itu aja. Masyarakat Hukum Adat atau MHA Muloi, Desa Suang Selutung, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur bisa dibilang jauh dari kata modern. Namun pemikiran serta kegiatan MHA ini lebih modern dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan lantaran berhasil menjaga hutan lindung di kawasan yang akrab disebut warga sekitar sebagai Gunung Lumut. Akses sendiri ke Kampung Muloi harus melewati sekitar 30 km. Ruas jalan berbatuan dari kantor Kecamatan Komam yang berada di Jalan Poros Tanjung Kuaro, perbatasan antara Kaltim dan Kalsel. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Kaltim, ada Muhammad Fairusani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fairus. Iya, terima kasih rekan Firda. Selamat sore Tribuners. Benar bahwa jauh dari perkotaan bukan berarti tidak modern begitu. Kisah dari Bapak Zidan selaku Kepala Adat Kampung Masyarakat Hukum Adat Desa Muloi ini yang dimana mendapat atau meraih Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2022, semacam membanggakan juga masyarakat hukum adat itu sendiri dan tentunya masyarakat Kaltim, yang mana beberapa waktu lalu juga dikunjungi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemkab Kabupaten Pasir sendiri. Nah, untuk peraih Kalpataru sendiri, masyarakat hukum adat ini tidak hanya waktu ini saja, tahun ini, bahkan jauh sebelum itu, tahun 2015, masyarakat hukum adat Desa Muloi ini sudah mendapat raihan Kalpataru dari tingkat provinsi tahun 2015 silam. Nah, baru-baru ini Kepala Adat Muloi Zidan juga yang dikunjungi oleh jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten juga
turut mengenalkan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Mului hingga mereka berhasil meraih Kalpataru, yakni dengan menjaga kawasan hutan di Gunung Lumut yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, kalau untuk lokasinya sendiri dari ibu kota Kabupaten Pasir sekitar jaraknya 30 km dan bahkan jauh dari kata modern dan jauh dari perkotaan. Nah, untuk aksesnya sendiri masih jalan berbatuan dan hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Nah, saat didatangi sendiri oleh jajaran pemerintah kabupaten dan provinsi, Kepala Hukum Adat Mului Pak Jidan sempat juga meminta bahwa untuk akses sendiri agar segera diperbarui dan ada peningkatan peningkatan jalan dan untuk infrastruktur rumah layak huni serta beberapa sekolah yang sama sekali tidak terpakai atau malah guru di sekolah Dusun Mului ini, Desa Mului, Desa Suan Slutung sendiri yang malah tidak tersentuh dengan pendidikan. Nah, raihan Kalpataru ini juga berdasarkan dari SK yang sudah ditetapkan oleh Bupati Pasir tertanggal 24 April 2018 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Mului dan penetapan hukum adat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020. Maka kewajiban dan hak masyarakat adat juga diakui di sini dalam artian untuk menjaga dan melindungi kawasan hutan agar tidak dieksploitasi oleh beberapa untuk kepentingan logging atau perusahaan yang dulunya pernah beroperasi di sekitar Desa Suan Slutung, Kampung Mului ini. Begitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Muhammad Fairusani dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Jidan, Kepala Adat Mului atau Ketua Masyarakat Hukum Adat Mului. Berikut liputannya untuk Anda. Mengucapkan terima kasih atas kunjungan Pak Wagub dan Wakil Ibu Bupati berkunjung beserta teman-teman juga instansi dinas terkait. Juga aku merasa bangga karena tujuan mereka pertama untuk menyerahkan SK hutan adat, kedua beberapa piagam-piagam tentang bantuan-bantuan baik sembako maupun bibit-bibitan dan juga tangkapan-tangkapan dari Pak Wagub sendiri tentang keluhan-keluhan kami di sini sudah kami sampaikan. Dia sudah bangga mendengarnya karena ya memang keadaannya seperti ini, memang harus dibantu dari pemerintah. Nah juga masyarakat adat Mului juga bangga juga atas kunjungan Pak Wagub beserta rombongan beberapa instansi terkait. Itu semua bangga semua, saya pernah tujuan mereka adalah untuk silaturahmi pertama, kedua menyampaikan hasil-hasil yang mereka kumpulkan. Pertama yang aku bilang tadi sembako, bibit. Tentang bibit kami insya Allah akan bagi rata setiap kakak. Mana yang mau, mana yang nggak mau, itu terserah masing-masing. Tapi kami tetap bagi rata setiap kakak. Semoga kunjungan Pak Wagub ini bermanfaat besar untuk Mului ke depan. Jalan
Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menggelar rapat koordinasi penjabat atau PJ Kepala Daerah di Gedung C Kemendagri, Jakarta pada Kamis 16 Juni. Puluhan penjabat kepala daerah hadir secara offline di Kemendagri, sedangkan sisanya terhubung secara daring. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga turut diundang untuk memberikan pengarahan. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Danang Triatmojo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Danang. Baik, terima kasih Firda. Kementerian Dalam Negeri hari ini menggelar rapat koordinasi penjabat kepala daerah di Gedung C Kemendagri Jakarta Pusat. Kurang lebih sebanyak 5 pejabat gubernur dan 48 pejabat bupati dan wali kota hadir dalam rapat secara offline di kantor Kemendagri. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga diundang untuk memberikan pembekalan dan pengarahan kepada para PJ kepala daerah ini. Mereka diantaranya Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua KPK Firly Bahuri, kemudian hadir pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Wakapolri Gatot Edi Pramono. Dalam pengarahannya, Mahfud MD mengingatkan kepada para penjabat kepala daerah untuk berpegang teguh pada 5 poin ini. Pertama, menjaga stabilitas keamanan nasional. Kedua, konsolidasi demokrasi, reformasi kelembagaan birokrasi, optimalisasi kebijakan luar negeri, dan sistem hukum nasional yang mantap. Penjabat kepala daerah juga diminta untuk menggunakan visi dan misi Presiden Joko Widodo sebagai landasan membuat kebijakan yang diambil. Sementara, Ketua KPK Firly Bahuri dalam arahannya secara tegas menyampaikan agar para penjabat kepala daerah tidak main-main dengan praktik tindak pidana korupsi. Sebab jika itu dilakukan, maka Firly memastikan KPK akan menangkap para penjabat yang melakukan salah satu bentuk tindak pidana korupsi tersebut. Ketua KPK ini kemudian menjelaskan ada 3 tindak pidana korupsi yang erat dengan penjabat kepala daerah. Di antaranya gratifikasi, suap, dan pemerasan. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Danang dari tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Berikut liputannya untuk Anda. Kita ada jalankan. Selama ini juga kita ada PJS, ya, PLT, PJ. Kita menggunakan tata cara seperti itu yang sudah berlangsung dari 2017 itu ada 77 kalau salah. 2018 juga ada 121 pada saat pilkada, dan kemudian tahun 2020 itu ada 197. Kita mengalami kejadian seperti itu. Tapi prosedur yang 48 ini kita buka lebih terbuka, yaitu meminta masukan dari gubernur, minta masukan dari kementerian lembaga yang punya calon memenuhi syarat. Salah satu peserta calon jemaah haji berasal dari Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, gagal berangkat haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Amir Tomagola, mengatakan peserta tersebut dalam kondisi sakit. Berapa usia? Ia mengatakan tidak mengetahui berapa usianya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, ada Amri Besi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amri. Ya, salah satu peserta calon jemaah haji berasal dari Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, gagal berangkat haji tahun 2022. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Amri Tomagola, mengatakan peserta tersebut dalam kondisi sakit pada Kamis 16 Juni 2022. Berapa usia peserta calon jemaah haji yang gagal berangkat? Ia mengatakan tidak mengetahui berapa usianya. Sembari menuturkan bisa diganti dengan anaknya kalaupun bapaknya telah meninggal dunia. Ia memberitahukan calon jemaah haji batas usia 65 tahun ke bawah. Saat ini calon jemaah haji berjumlah sebanyak 122 orang untuk Kota Ternate. Akan melaksanakan pelepasan secara resmi oleh Pemda Kota Ternate. Ia mengatakan kepada pihak keluarga calon jemaah haji
tidak mendatangi asrama haji serta bersilaturahmi dengan mereka, sehingga tidak terkontaminasi dengan keluarganya karena mereka sudah divaksin. Ya, terpisah salah satu warga Kabupaten Pulau Mortai, Fadli, dihubungi tribunternate.com via handphone, menambahkan peserta yang gagal berangkat itu namanya Mustafa Sese. Ia berusia 46 tahun. Selain itu, salah satu pegawai dari kantor Kemenak Kota Ternate, enggan menyebut namanya, mengatakan cadangan keberangkatan jemaah haji dari Kota Ternate nama Asma Salim Hamzah, usia 60 tahun, berdomisili di Kelurahan Jambula. Ya, sekian. Ya, baik. Terima kasih rekan Amri dari Tribun Ternate atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Amir Tomagola, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate. Berikut liputannya untuk Anda. Itu adalah aturan pemerintah. Batas usia berapa, Pak? Usia yang berangkat ini kan di bawah 65 tahun. Di bawah 65 tahun. Secara rinci nanti pada saat pelepasan di tanggal 21, teman-teman wartawan bisa dapat mengcover laporan saya secara rinci. Kalau untuk yang Mortai tadi yang di Mortai itu karena sakit, akhirnya tidak bisa berangkat. Usianya sekitar berapa? Saya kurang tahu. Iya. Sehingga cadangan harus yang diberangkatkan cadangan. Nah, cadangan itu diberikan kepada Kota Ternate. Akhirnya cadangan salah satu cadangan di Kota Ternate untuk maka diberikan cadangan ke Kota Ternate untuk berangkat. Makanya jemaah haji asal Kota Ternate berjumlah 122 orang. Dalam pelaksanaannya insya Allah tanggal 21 jam 7 tepat akan dilaksanakan tradisi pelepasan secara adat Kesultanan Ternate dan dipusatkan di Kedaton Ternate pada jam 7 tanggal 21. Kemudian setelah pelepasan dari Kedaton Kesultanan, maka jemaah haji menuju Duafa Center untuk melaksanakan pelepasan secara resmi oleh Ratusan pekerja dan buruh yang mengatasnamakan Gerakan Pekerja atau Buruh untuk Keadilan Sumatera Selatan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumsel. Para buruh menuntut kenaikan upah karena para buruh menilai upah minimum provinsi atau UMP ataupun upah minimum kota atau UMK menyengsarakan para pekerja buruh di Sumsel. Ketua Federasi Serikat Buruh atau FSB Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri Kota Palembang, Hermawan mengatakan menolak keras upah murah di Sumsel. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Linda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Linda. Ya, Feda, dapat saya informasikan bahwa memang terjadi adanya aksi unjuk rasa oleh ratusan pekerja dan buruh yang mengatasnamakan Gerakan Pekerja atau Buruh untuk Keadilan Sumatera Selatan di depan kantor Gubernur Sumsel. Para buruh ini menuntut kenaikan upah karena para buruh memang menilai UMP atau UMK yang saat ini ada itu belum mencukupi gitu ya. Terlebih masih ada perusahaan-perusahaan yang nakal yang belum menerapkan UMK. Dapat saya informasikan juga bahwa untuk UMP di Sumatera Selatan adalah Rp3.144.446 dan untuk UMK sendiri tidak boleh rendah dari 3,2 juta. Nah, kalau berdasarkan keterangan dari Ketua Federasi FSB dan IKB Pak Hermawan, yang ada saat ini untuk upahnya itu belum mencukupi untuk kebutuhan daya beli saat ini, di mana memang kebanyakan bahan pokok itu naik gitu ya. Para buruh pun berharap UMP atau UMK ini minimal bisa naik 5,1% dari yang saat ini. Nah, para buruh juga menyatakan kalau tuntutan ini tidak diindahkan, maka akan melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih banyak. Bahkan akan mengajak mahasiswa, petani, dan lain sebagainya. Dapat saya informasikan juga ada beberapa tuntutan yang diajukan oleh para buruh, di antaranya itu menuntut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memutuskan gugatan perkara upah minimum berdasarkan hukum dan keadilan bagi pekerja atau buruh. Lalu menuntut pembatalan surat Gubernur Sumsel tentang upah minimum Kabupaten Kota se-Sumsel, menuntut penerbitan surat keputusan Gubernur Sumsel tentang kenaikan upah minimum Kabupaten Kota se-Sumsel.
Kemudian terakhir menolak revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan pelaksanaannya. Begitu Firda. Baik, terima kasih rekan Linda dari Tribun Sumsel atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Hermawan, Ketua FSB Nikeba Kota Palembang. Berikut liputannya untuk Anda. Berdasarkan PP 36 tidak ada kenaikan, sehingga Gabungan Serikat Pekerja Serikat Buruh itu melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar SK UMK tersebut dibatalkan. Daerah mana aja? Kota itu Palembang, Musi Banyu Asin, Muara Inim, Musi Rawas, kemudian Oku Timur. Pak, UMK yang kita harapkan berapa, Pak? Kenapa? UMK yang diharapkan berapa? Ya kalau kami itu minimal 5,1% sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada yang diterbitkan oleh pemerintah terkait. Tidak adanya kenaikan ini dampaknya bagi buruh? Ya tentu daya beli buruh menjadi kurang, sedangkan harga kebutuhan pokok ini semakin meningkat. Kendaraan yang melintas di Jalan Nasional Kerinci Bangko atau sebaliknya terjebak macet di Muara Empat Kerinci. Kemacetan mulai terjadi sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat pada Selasa 14 Juni. Informasi yang didapatkan kemacetan berawal adanya satu unit alat penghampar aspal hot mix milik kontraktor pelaksana proyek pengaspalan jalan nasional yang terparkir di badan jalan karena mengalami kerusakan. Hal itu membuat terjadi penyempitan badan jalan dan cukup menghambat kendaraan lain yang melewati jalan tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Heru Pitra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Heru. Terima kasih, Firda. Perlu kami informasikan bahwa di Kabupaten Kerinci, tepatnya jalan nasional antara Kabupaten Kerinci menuju Kabupaten Marangin, terjadi kemacetan panjang. Ratusan kendaraan terjebak macet di jalur lintas tersebut. Hal itu disebabkan oleh adanya truk yang terperosok di badan jalan akibat terhimpitan dengan alat pembuat aspal hot mix atau finisher. Ada ratusan kendaraan yang terjebak di jalur tersebut yang terjadi sejak Selasa, tepatnya pukul 21, dan baru berhasil dievakuasi truk dan alat berat yang terjebak tersebut pada Rabu sekitar 12 siang. Sekitar 15 jam kendaraan. Kemacetan baru berhasil diatasi setelah aparat dari Polres Kerinci, dari Kapolres, Kasat Lantas, dan juga Kapolsek Batang Merangin turun ke lokasi dan membawa alat berat untuk mengevakuasi kendaraan yang menyebabkan kemacetan terjadi di jalan lintas jalan antara Kabupaten Kerinci menuju Kabupaten Marangin, Provinsi Jambi. Saat ini informasi yang kami dapatkan dari Kasat Lantas Polres Kerinci, AKP Yudhistira mengatakan bahwa jalur menuju ke Kabupaten Marangin dari Kabupaten Kerinci saat ini sudah berjalan lancar. Sekian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Heru dari Tribun Jambi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, menyebut kuota untuk penerimaan peserta didik baru tahun ini untuk jenjang sekolah dasar belum terpenuhi. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Pangkal Pinang, Rita Aminah, mengatakan dari 66 sekolah negeri yang ada di Pangkal Pinang, ada sebagian sekolah yang kuota siswa dalam PPDB masih belum terpenuhi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pangkapos, ada Cepi Marlianto yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Cepi. Baik, terima kasih rekan Firza dan pemirsa Tribuners. Memang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung menyebut setidaknya kuota untuk penerimaan peserta didik baru ataupun PPDB pada tahun 2022, khususnya untuk jenjang sekolah dasar, belum terpenuhi.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, Rita Aminah, mengatakan dari 66 sekolah negeri khususnya yang ada di Kota Pangkal Pinang, ada sebagian sekolah yang kuota siswa per rombongan belajar dalam PPDB tersebut masih belum terpenuhi. Di mana memang Rita sendiri mengatakan selama proses PPDB jenjang SD sendiri memang sudah dilakukan selama 6 hari sejak tanggal 6 sampai 11 Juni 2022 kemarin, di mana pendaftaran dilakukan selama 6 hari kemarin. Selama proses pendaftaran tersebut memang masih terdapat disparitas ataupun jarak kuota sekitar 1.000 sampai 2.000 lebih kuota siswa yang telah disediakan masih tersisa di sekitar 98 sekolah negeri maupun swasta yang ada di Kota Pangkal Pinang. Hal itu setelah dihitung berdasarkan jumlah lulusan taman kanak-kanak di Kota Pangkal Pinang yang mencapai 4.000 lebih siswa pada tahun ini, sedangkan kuota PPDB jenjang SD di Pangkal Pinang saat ini juga disediakan sesuai dengan jumlah lulusan yang ada, khususnya jumlah lulusan sekolah taman kanak-kanak yang ada di Kota Pangkal Pinang, di mana saat ini memang baru terpenuhi di kisaran sekitar 2.900 lebih dari 4.000 kuota yang disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang. Di mana memang sejauh ini khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pangkal Pinang sendiri belum menerima laporan dari 32 sekolah dasar swasta khususnya yang ada di Kota Pangkal Pinang, apakah 32 sekolah tersebut telah memberi kuota rombongan belajar mereka per kelasnya, di mana memang sejauh ini juga pihaknya masih melakukan proses verifikasi data pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 jenjang sekolah dasar di Kota Pangkal Pinang, di mana untuk memenuhi kuota atau disparitas kuota yang telah disediakan oleh Dinas Pendidikan tersebut, Dinas Pendidikan sendiri masih membuka kesempatan bagi para orang tua, khususnya calon peserta didik jenjang sekolah dasar, untuk mendaftarkan anaknya kembali masuk ke sekolah yang mereka inginkan sesuai dengan donasi atau tempat tinggal masing-masing dengan sistem online. Sistem offline. Sistem offline sendiri memang sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu dan akan dilanjutkan setelah pengumuman PBDB pada tanggal 29 Juni 2022 mendatang, di mana juga pihaknya sendiri memastikan semua masyarakat khususnya anak usia wajib sekolah di Pangkal Pinang wajib mengenyam dunia pendidikan, di mana hal itu sebagaimana tertuang dalam undang-undang, di mana masyarakat wajib memperoleh pendidikan yang layak, dan hal itu juga seiring dengan kebijakan dari pemerintah Kota Pangkal Pinang yang mewajibkan wajib belajar bagi anak-anak selama 9 tahun atau mulai dari kelas 1 SD hingga kelas 3 sekolah menengah pertama, di mana Dinas Pendidikan sendiri memastikan bahwa sejauh ini semua siswa yang ada di Pangkal Pinang pastinya akan dapat diakomodasi untuk dapat sekolah khususnya di jenjang pendidikan dasar di Kota Pangkal Pinang. Begitu rekan Firda, kembali ke studio. Ya, baik. Terima kasih rekan Cepi dari Bangkapos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Pejabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun mengingatkan jajaran agar tidak ada praktik pungli di seluruh layanan publik. Satu di antaranya di layanan administrasi dan kependudukan yang sudah memberikan arahan kepada para camat dan juga lurah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Oke, terima kasih Firda. Ya. Oke Firda, terima kasih. Dari Pekanbaru melaporkan bahwa pada hari kemarin, hari Rabu, tim dari Pokja Pencegahan Saber Pungli Pemerintah Pusat yang berada di bawah Kemenko Polhukam
mendatangi Kota Pekanbaru, Firda, dalam rangka kunjungan kerja sekaligus melakukan monitor dan evaluasi terhadap kinerja dari tim Saber Pungli yang ada di Kota Pekanbaru, Firda. Dan memang pelayanan publik menjadi satu perhatian dari tim Pokja yang datang di Kota Pekanbaru, karena memang dari hasil bahasan bersama tim Pokja pencegahan Satgas Saber Pungli dari pemerintah pusat bersama PJ Wali Kota Pekanbaru dan juga tim Saber Pungli di Kota Pekanbaru, mereka menyampaikan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru bersama tim Satgas berkomitmen dalam upaya mencegah terjadinya praktek pungutan liar di Kota Pekanbaru, karena memang di beberapa pelayanan publik cukup rawan terjadi pungutan liar, karena memang di beberapa pelayanan masyarakat masih saja tergoda untuk melakukan beberapa pungutan-pungutan dengan tujuan bisa mendapatkan layanan lebih cepat dibanding seharusnya. Satu di antaranya di beberapa layanan memang jadi perhatian baik di kecamatan dan juga di kelurahan, begitu juga dengan pengurusan surat-surat tanah di kelurahan maupun kecamatan. Apalagi beberapa waktu lalu satu orang oknum lurah di Kota Pekanbaru sempat terjerat kasus skandal suap untuk pengurusan tanah di Kota Pekanbaru, Firda. Dan saat ini proses hukumnya sedang berjalan dan oknum lurah tersebut saat ini sudah menjalani proses peradilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Firda. Dan PJ Wali Kota Pekanbaru juga berpesan agar seluruh jajaran jangan sampai terlibat pungutan liar, karena memang cukup banyak potensi-potensi pelayanan publik yang bisa berpotensi untuk terjadi atau rawan pungutan liar, Firda. Tidak hanya surat-surat tanah, namun juga untuk pengurusan administrasi, perizinan, dan juga pengurusan soal kependudukan. Seluruh layanan publik, PJ Wali Kota mengingatkan agar tidak ada yang terlibat pungutan liar. Bila memang nanti ada yang terlibat pungutan liar, PJ Wali Kota pun mempersilahkan aparat hukum untuk mengambil tindakan tegas. Apalagi memang di Kota Pekanbaru sudah ada tim Saber Pungli, dan tim Saber Pungli setiap saat melakukan pengawasan terhadap layanan-layanan publik. Dan tim Pokja Pencegahan juga mengajak masyarakat kemarin, Firda, untuk berperan dengan menyampaikan laporan, baik temuan-temuan maupun adanya dugaan-dugaan terkait pungutan liar yang ada di pelayanan publik yang ada di Kota Pekanbaru. Dan hal ini juga sebagai komitmen bersama untuk mencegah pungutan liar di seluruh layanan publik yang ada di Kota Pekanbaru. Begitu, Firda. Demikian laporan dari Pekanbaru. Baik, terima kasih rekan Fernando melaporkan langsung dari Pekanbaru. Selamat bertugas kembali. Dan tadi benar akan kami tampilkan wawancara dari Muflihun, PJ Wali Kota Pekanbaru. Berikut liputannya untuk Anda. Dari tim pusat ya, dari Kemenpora memonitor ngecek kita di sini ya, monitor hubungan, langsung mungkin ke lokus ya, beberapa pelayanan kita. Saya minta kita bersama bisa menghilangkan sabar pungli yang ada di Kota Pekanbaru. Ya, harapan kita tentunya ini bisa sampai ke tingkat bawah, ya, tingkat masyarakat. Karena di bawah juga masih banyak pelayanan terkait dengan ADM, KTP, ya, terus ya KK, itu jangan ada lagi yang di
pengendalian lah. Kita minta harga itu sesuai sama harga yang ditetapkan. Makanya juga saya arahan juga kepada camat lurah kemarin, saya ingin buatlah SOP di kantor masing-masing, sehingga dia masuk kantor, mereka masyarakat udah melihat berapa sih harga KTP, berapa hari sih KTP dibuat. Itu kita pernah sampaikan kemarin ke camat lurah. Juga di pelayanan izin, nanti keturun tim ini akan turun ke pelayanan yang ada di Kota Pekanbaru. Salah satunya adalah di gedung pelayanan publik di bawah. Tapi yang jadi perhatian mungkin apa tadi Pak Wali dari beberapa pelayanan publik Artinya kita di sini ingin mengkawal masyarakat. 2 tahun kita kena COVID ya, naik ini otomatis ekonomi ini turun. Ya, 2 tahun. 2020 kita kena COVID sampai 2022 ini kita baru PPKM level 1. Ini ekonomi Indonesia turun. Juga di Pekanbaru turun. Makanya tim ini mengawal pelaku-pelaku usaha atau pelayanan ini tidak semena-mena terhadap masyarakat ya. Jadi mudah-mudahan dengan begini ini bisa meningkatkan kembali ekonomi di Pekanbaru. Ketua Asosiasi Provinsi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Sulawesi Utara, Joni Ganda, membuka Liga Pelajar yang digelar oleh Badan Liga Sepak Bola Pelajar Indonesia Sulut pada Rabu 15 Juni. Turnamen sepak bola Liga Pelajar ini digelar di lapangan Koni Sario, Kota Manado. Ketua Asprof PSSI Sulut, Joni Ganda, saat tiba di lapangan Koni disambut langsung oleh Ketua BLI PSI Sulut, Hengki Kawalo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Fistel Mukuan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fistel. Ya, terima kasih rekan Firda. Liga pelajar yang dilaksanakan oleh BLIPSI Sulut ini dilaksanakan di lapangan Koni Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara. Nah, turut hadir langsung dalam kesempatan ini Ketua Asprof Sulut, Bapak Joni Ganda yang juga merupakan Bupati Minahasa Utara. Nah, Bupati Minahasa Utara ini disambut langsung oleh Hengki Kawalo sebagai Ketua BLIPSI Sulut. Dan dalam penyampaiannya, Hengki Kawalo menyampaikan ini adalah angin segar bagi pecinta sepak bola di Sulawesi Utara karena dalam kepemimpinan Joni Ganda, dia saat ini mendidik anak-anak dari usia dini. Dengan begitu dia berharap anak-anak ke depannya bisa mendapat generasi-generasi penerus pesepak bola yang handal di Sulawesi Utara. Menurut juga Hengki Kawalo, sepak bola ini adalah ajang persaudaraan dan salah satu nasionalis di mana bisa dilihat di sana sportivitas dari para pemain yang jika dididik dari anak-anak. Untuk itu dia menyampaikan semangat dan motivasi dari Pak Joni Ganda dalam kepemimpinan Asprof Sulut ini sangat luar biasa. Nah, sedangkan bagi Joni Ganda dia menyampaikan dia akan terus memotivasi dan mendidik anak-anak di usia dini agar bisa terlahir pesepak bola Sulawesi Utara yang handal. Karena memang menurutnya sudah lama di Sulawesi Utara tidak terlahir lagi pemain-pemain sepak bola yang memang sangat handal. Nah, bukan hanya itu, demi kemajuan sepak bola di Sulawesi Utara, Joni Ganda juga berencana untuk membangun lapangan sepak bola di Desa Tateli, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, di mana lapangan sepak bola ini akan dibuat berskala nasional dan di sana bisa menjadi tempat latihan bagi anak-anak usia dini, baik 10 tahun, 12 dan 14 tahun. Karena memang di Sulawesi Utara sendiri, khususnya Kota Manado, hanya ada satu lapangan sepak bola yang berskala nasional, yaitu Stadion Kelabat. Namun saat ini masih digunakan oleh Sulut United dalam Liga 2. Sehingga kurang lebih 1 atau 2 bulan ke depan, Joni Ganda sampaikan mereka akan memulai pembangunan lapangan sepak bola berskala nasional di Desa Tateli. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Fisel Mugon dari Tribun Manado atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Jalan di Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat rusak parah. Jalan ini berlubang dan berlumpur baku bangan kerbau. Setidaknya ada beberapa titik sepanjang jalan tersebut mengalami kerusakan. Kondisi ini diperparah lantaran Polewali Mandar tengah memasuki musim hujan.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar. Ada Hasan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hasan. Iya, benar sekali ya, Berda, bahwa jalur atau jalan di Desa Galeso di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar ini memang cukup memprihatinkan. Dan kondisi ini sudah berlangsung beberapa tahun. Dan perlu diketahui bahwa di jalan di Desa Galeso ini merupakan jalur kawasan tempat wisata yang menjadi wisata di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu Pantai Mampie. Dari hasil pantauan Tribun sendiri bahwa ada sekitar 10 titik jalur yang mengalami kerusakan ini. Kerusakannya cukup parah dan rawan terhadap akses lalu lintas karena jalur tersebut berlubang, selain berlubang juga berlumpur dan licin. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Hasan dari Tribun Sulbar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum Pemkab Polman, Abdul Jalal. Berikut liputannya untuk Anda. Seperti yang mendengarkan atau bagaimana? Iya, terkait dengan kondisi jalanan ke sini, sebenarnya informasi yang kami peroleh dari dinas terkait bahwa sebenarnya tahun ini itu dikerjakan, cuma karena lagi-lagi kita masih menghadapi COVID-19 sehingga anggaran untuk itu dialihkan ke sana. Yang istilahnya mungkin kita lebih kenal dengan istilah direfocusing. Ya. Mudah-mudahan tahun depan, mari kita berdoa, mudah-mudahan COVID ini segera berlalu, wabah ini. Dan mudah-mudahan insya Allah tahun depan pekerjaan jalan tadi di Galeso jalur ke ini, Galeso ke Mampie ini itu dapat dilaksanakan. Insya Allah. Melibatkan 1.500 prajurit tempur dari 4 satuan elitnya, Kodam 9 Udayana menggelar atraksi tempur kesiapan pengamanan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang menunjuk Bali sebagai tuan rumah. Menjelang KTT G20 yang bersamaan dengan serah terima jabatan sejumlah pejabat Kodam 9 Udayana, maka dikemas secara berbeda dengan dilaksanakan di ruang terbuka. Sertija pejabat Kodam 9 Udayana secara serentak dan atraksi kesiapan pengamanan KTT G20 bisa disaksikan di lapangan Niti Mandala Renon, Kota Denpasar, Bali pada Kamis 16 Juni. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, ada Adrian Amurwanegoro yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adrian. Ya baik, selamat malam Firda. Dapat kami laporkan bahwa pada hari ini tadi Kodam Udayana bersama jajaran seperti Polda Bali dan juga Badan Intelijen Nasional Daerah Bali bersinergi, khususnya ini prajurit Kodam Udayana yang merupakan satuan tempur di Kodam Udayana ada mengerahkan 4 pasukan elit, yakni sebagai persiapan untuk pengamanan presidensi atau konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang diselenggarakan di Bali. Ada 4 satuan elit di Kodam Udayana yang melaksanakan simulasi pengamanan atau demolisi ini, yakni dari Yonif Rider 900 Satya Bakti Wirotama, kemudian dari Denkaf 4 Sima Pasopati, kemudian juga ada Yonsipur 18 Yudakarya Raksaka, dan selain itu juga ada Yonif Mekanis 74 Garuda Nusantara, yang seluruhnya total ada sekitar 1.500 prajurit dikerahkan beserta kendaraan taktis yang disimulasikan di lapangan Niti Mandala Renon untuk kesiapan atau menunjukkan kesiapan Kodam Udayana dalam melaksanakan pengamanan KTT G20, di mana KTT G20 nantinya Bali menjadi tuan rumah dan juga nanti para pimpinan dari negara-negara peserta ataupun delegasi dari KTT G20 ini akan datang ke Bali, sehingga pengamanan VVIP Kodam Udayana sebagai Satgas Pamwil harus memberikan jaminan keamanan bagi perhelatan bertaraf internasional ini. Oleh karena itu berbagai kesiapan dilakukan dengan simulasi dengan kegiatan-kegiatan taktikal lainnya
untuk meredam atau meminimalisir ancaman-ancaman atau potensi yang dilakukan oleh musuh. Dan dari gambaran simulasi tersebut tentunya dapat kita simpulkan bahwa salah satu ancaman dari musuh ialah penculikan oleh teroris terhadap peserta KTT G20 atau salah satu delegasi. Pasalnya tadi disimulasikan bahwa saat berada di sebuah ruang rapat G20 terjadi penculikan peserta G20, kemudian tim dari Kodam Udayana dari Satuan Elit ini siap dan siaga untuk melaksanakan berbagai langkah seperti escape hingga demolisi atau peledakan. Escape sendiri merupakan pelolosan dari sandera yang ditawan oleh para teroris tersebut. Tentunya hal ini sudah dipetakan oleh Pangdam Udayana Maijen TNI Sony Aprianto yang telah mengerahkan jajarannya dan juga memastikan jajarannya untuk siap sedia dalam melaksanakan pengamanan KTT G20 dengan 4 pasukan elit yang dimiliki. Selain itu, Firda, tadi juga dilaksanakan serah terima jabatan sejumlah pejabat utama Kodam Udayana dan juga penyerahan jabatan kepada 2 satuan yang baru saja diresmikan di jajaran Kodam Udayana. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Adrian dari Tribun Bali atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Lomba Masamper dalam rangka menyemarakan Pekan Rakyat Minahasa Utara yang berlangsung di JG Center Minut pada Rabu 15 Juni berlangsung meriah. Ribuan penonton pada JG Center untuk menyaksikan perlombaan yang diikuti oleh 8 grup Masamper atau GM papan atas yang ada di Sulawesi Utara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Arthur Rompis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat malam Tribuners dan selamat malam Firda. Jadi kemarin digelar lomba Masamper dalam rangka memperingati Pekan Raya Minahasa Utara yang juga berbaring dengan peringatan bulan Bung Karno pada bulan Juni. Jadi lomba Masamper ini adalah lomba yang digelar dalam rangka Pekan Raya Minahasa Utara dan ini sudah mendekati akhir Pekan Raya Minahasa Utara dan ternyata lomba Masamper tersebut memperoleh perhatian dari warga Minahasa Utara. Jadi ada sekitar 1000 warga yang menonton pagelaran ini dan ini juga. Jadi Masamper ini adalah tarian dari Nusa Utara yang terdiri dari gerakan dan nyanyian, dan juga di situ ada sejumlah drama percintaan dan kepahlawanan. Dan ini kesuksesan dari lomba ini kemudian menginspirasi panitia untuk menggelar lagi lomba Masamper di Festival Likupang yang sudah direncanakan akan dilakukan pada bulan depan. Jadi Likupang ini adalah satu dari 5 destinasi pariwisata prioritas di Indonesia. Jadi ada Mandalika, Danau Toba, dan salah satu Likupang. Jadi ini menjadi aset atraksi wisata yang menambah daya tarik Likupang itu sendiri. Jadi lomba semalam diikuti oleh 9 peserta, mana tampil sebagai juara peserta dari Manado. Jadi ini disambut hangat oleh warga Manado yang selama ini sudah tidak menyaksikan hiburan seperti yang ada di pagelaran tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Arthur dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Seorang pria bernama Gunawan, 30 tahun, tega melecehkan 18 anak perempuan di Palembang, Sumatera Selatan. Ia mengaku melakukan aksi bejat tersebut lantaran kecanduan film dewasa. Sementara modusnya dengan iming-iming korban dengan sejumlah uang. Kasus ini berawal saat satu di antara ibu korban mengetahui anaknya dilecehkan oleh pelaku. Ia lantas membuat laporan ke Polrestabes Palembang. Tak berselang lama pelaku berhasil diamankan dan langsung ditahan oleh pihak kepolisian. Dari pengakuan pelaku ke polisi, Gunawan sudah melakukan aksinya sejak 2021. Sebanyak 15 korban dilecehkan di tahun 2021 dan 3 korban lainnya di
tahun 2022. Mayoritas korban adalah tetangga dekat rumahnya sendiri. Dari 18 korban, 3 diantaranya baru melapor ke Polrestabes Palembang. Umur korban sendiri berkisar antara 5 hingga 10 tahun. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwahyudi mengatakan Gunawan mulanya mengiming-imingi korban dengan uang jajan sebanyak Rp5.000. Selanjutnya korban dibawa pelaku ke tempat sepi di 3 kawasan, yakni di Mata Merah, Sumatang Borang, dan Kalidoni untuk melancarkan aksinya. Tri juga memastikan pelaku tidak menderita gangguan jiwa, dan kini pelaku Gunawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun. Dan berikut akan kami tampilkan Tribuners pengakuan dari pelaku Gunawan. Mencabuli anak-anak di sekitar Sekojo, Borang, Tanah Merah, kurang lebih 15 anak. Wow. Anak usia 5 sampai 10 tahun. Dengan modus dikasih duit sekitar 5.000, terus dia menyuruh untuk memperlihatkan kelaminnya anak tersebut dan tersangka ini memegang kelaminnya anak-anak. Cewek aja. Ini tanya. Kalau anaknya itu nggak mau gimana, Bu? Kalau anak-anak itu nggak mau, dia biasanya dilepas sih. Tadi dipaksa, ada yang dipaksa, tapi ada yang dilepas. Biasa kalau nggak mau sih biasa dilepas ya Pak. Alasannya Bu kenapa Bu? Alasannya kamu suka sama anak-anak. Alasannya apa? Ngomong. Wih. Senang sama anak-anak, senang. Seneng apa? Seneng apa? Ngelanjain? Kelaminnya. Ngaku kelaminnya. Lemak apa? Kamu apa? Nah kau. Berapa orang? Berapa orang? Sudah berapa? Anak-anaknya. Berapa Peko? 18. Oh, 18. Dari tahun berapa balik kau ini? Udah begini. 2021. Tahun 2021 berapa orang? 15 orang. Tiga orang. 14 selama 2 tahun ini ya. Kok catet ya korban-korban gue nih. Jadi satu anak. Puncak kasus harian COVID-19 sebagai akibat penularan subvarian BA4 dan BA5 diperkirakan mencapai 20.000 per hari. Hal itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Kepresidenan Bogor. Data tersebut berdasarkan analisis perbandingan dengan puncak kasus harian akibat penularan varian Delta dan varian Omikron. Pada kasus Delta dan Omikron, puncaknya mencapai 60.000 kasus sehari. Sementara di Afrika Selatan, kemungkinan estimasi puncaknya berada di angka 20.000 untuk varian terbaru. Namun Budi mengatakan perlu dilihat fatality rate atau tingkat kematian akibat penularan 2 subvarian baru ini. Menurutnya, fatality rate akibat BA5 dan BA4 jauh lebih rendah dibandingkan kematian akibat varian Delta dan varian Omikron. Budi mengatakan kemungkinan fatality rate-nya yakni setengah atau 1/10 dari varian Delta dan Omikron. Kemungkinan akan ada kenaikan kasus nanti pada bulan Juli. Kasus COVID-19 di Indonesia kembali merangkak naik.